Arab Saudi naikkan biaya haji secara arogan. Gus Menteri yang menjadi korban fitnah Bani Kadrun Jahanam. Bobroknya, rusaknya itu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam. Bobroknya, busuknya, bosoknya. Pemirsa, setelah penantian selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya jemaah haji di Indonesia dan di seluruh dunia bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Namun, begitu dimulai kembali pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kenaikan biaya masyair yang mencapai 5.605 real. Ini kan murni otoritas dari pemerintah Saudi. Biaya masyair yang naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu. Dan itu sangat tiba-tiba. Nabung bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun nabung, begitu mau berangkat duitnya kurang. Kenapa di last minute atau di akhir-akhir, bahkan tanggal 4 besok sudah diterbangkan kloter pertama, kok masih ada kekurangan gitu. Ternyata memang ini bukan sumbernya dari Kementerian Agama. Siapa saja orang pribadi, institusi, instansi yang badok uangnya Anda, jeglak nguntal uangnya Anda, nggak selamat 7 turunan insya Allah. Okay? Dan memang begitulah dunia ini, ada orang yang iseng kerjaannya semacam itu. Memang di dunia, karena orang itu kalau sudah biasa memfitnah itu seperti orang menyalakan api. Kalau apinya berkobar dia senang. Gus Menteri Agama lagi-lagi menjadi sasaran fitnah para pembenci-pembenci NU yang terus berusaha menggoyang keberadaan NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia dengan cara menfitnah para tokoh-tokohnya yang tengah berjuang aktif di dalamnya. Bani Kadrun memang kaum paling jahanam di dunia. Untuk menggoyang NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, mereka tidak segan menggunakan cara-cara kotor yang dilarang agama demi ambisi mereka untuk menggerogoti wibawa NU di mata umat Islam Indonesia. Fitnah dan fitnah, lagi-lagi cara kotor itulah yang mereka gembar-gemborkan untuk menyerang tokoh-tokoh NU sebagai senjata andalan mereka. Dan untuk sekian kalinya, Gus Menteri Agama sebagai pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima tertinggi Banser NU mendapat serangan fitnah dari Bani Kadrun laknatullah itu. Amunisi yang mereka gunakan untuk menfitnah Gus Menteri saat ini adalah memanfaatkan posisi Gus Menteri sebagai Menteri Agama yang membawahi urusan ibadah haji yang tahun ini kembali diberangkatkan ke Tanah Suci. Fitnah biadab Bani Kadrun kepada Gus Menteri bisa dilihat di berbagai platform media sosial, yang mana Gus Menteri dinarasikan telah menggelapkan dana jamaah haji tersebut, sehingga pada saat pemberangkatan ibadah haji tahun ini pun terjadi kekurangan dana sebesar 1,5 triliun. Dan akhirnya Gus Menteri mengajukan dana kekurangan tersebut kepada DPR. Itulah kebiadaban Bani Kadrun laknatullah, menfitnah sekaligus memprovokasi umat Islam dengan hal yang sangat sensitif yang berurusan dengan ibadah umat Islam. Padahal biang kerok sesungguhnya adalah dari negeri yang mereka puja-puja itu sendiri, yang dengan arogannya menaikkan biaya di akhir-akhir waktu menjelang keberangkatan. Tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan harga berapa casnya itu. Tetapi memang yang disayangkan dia ngecas di hari-hari akhir. Di limited day, hari-hari yang kemudian kita tidak banyak bisa berkutik gitu. Prinsip saya dari awal memang kalaupun ada kenaikan, tidaklah mungkin kita bebankan ke calon jamaah. Itu prinsip pertama yang saya sampaikan di Komisi 8, bahwa bila mana ada kenaikan, termasuk tanggal 13 April dulu kami tetapkan ada kenaikan 4.900.000, itu juga tidak dibebankan ke jamaah. Artinya prinsip kami untuk melayani jamaah haji sangat kuat untuk memaksimalkan pelayanan itu. Ketika dalam situasi tidak banyak berkutik, maka kemudian kami Komisi 8, kalaulah hari ini menyepakati, itu hanya satu-satunya untuk menyelamatkan jamaah. Kerja keras Gus Menteri yang sebelum mengajukan dana tambahan kepada DPR juga sempat memprotes Arab Saudi yang dengan arogan menaikkan biaya masir di akhir waktu menjelang keberangkatan. Namun dengan arogan pula Arab Saudi menjawab terserah pemerintah Indonesia mau mengambil atau tidak. Dan jika tidak diambil oleh pemerintah Indonesia, jelas Indonesia tidak akan bisa memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Karena hal inilah mau tidak mau, Gus Menteri bersama DPR tidak mau mengambil resiko dan akhirnya mengetuk palu atas pengajuan dana kekurangan tersebut.
Dan kami dengar ketika ada pengumuman seperti itu, Pak Menteri Agama, Pak Dirjen sempat mengadakan protes. Tapi jawaban Saudi apa? Ya silakan, mau dipakai silakan atau diambil silakan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Artinya ya nggak ada lagi ruang negosiasi. Kalau nggak kita ambil, ya artinya 100.005 jamaah akan tidak berangkat. Ini kan murni otoritas dari pemerintah Saudi. Masa air yang naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu. Dan itu sangat tiba-tiba. Untung DPR-nya, kemudian BPKH, kementerian, semua ini orang-orang yang amanah. Jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Kearoganan Arab Saudi, negeri pujaan Bani Kadrun itu yang menaikkan biaya masair secara mendadak menjelang keberangkatan. Nampaknya tidak bisa membuka mata Bani Kadrun laknatullah itu untuk melihat kenyataan yang sedang terjadi. Mereka justru dengan biadabnya menggunakan kesempatan ini untuk menfitnah Gus Menteri dengan menarasikan bahwa Gus Menteri telah menyelewengkan dana jamaah haji tersebut sehingga terjadi kekurangan menjelang keberangkatan. Orang menfitnah kita. Jangankan kalau kita. Baginda Nabi difitnah. Difitnah apa? Difitnah menjadi orang gila, difitnah jadi penyihir, macam-macam. Dana haji kok dipakai infrastruktur? Itu bukan dana bansos. Itu dana umat, amanah umat, keringat umat, air matanya umat. Itu agama sensitif kok dipakai infrastruktur. Sudah rusak pokoknya, luar dalam rusak. Hari ini kamu sebar fitnah. Fitnah yang sudah terlanjur untuk disebarkan. Saat engkau sadar itu fitnah dan engkau ingin memperbaikinya kembali, hanya sedikit sekali hasilnya. Jangankan kok kita, orang lebih gede dari kita biasa difitnah, guru-guru itu fitnah. Dan memang begitulah dunia ini, ada orang yang iseng kerjaannya semacam itu. Memang di dunia, karena orang itu kalau sudah biasa memfitnah itu seperti orang menyalakan api. Kalau apinya berkobar dia senang. Saudaraku semua yang sudah lunas hajinya dan ternyata kemungkinan terburuk Anda nggak berangkat, insya Allah Anda sudah dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur ya. Dan Anda tinggal tunggu saja siapa saja orang pribadi, institusi, instansi yang badok uangnya Anda, jeglak nguntal uangnya Anda, nggak selamat 7 turunan insya Allah. Okay? Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan ikut-ikutan, jangan jadi pengikut orang-orang yang mudah sekali bersumpah dan orang-orang yang suka mencela. Hammazim masya'im binamim. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, framing kebencian yang tujuannya binamim, yang tujuannya menciptakan keresahan dan adu domba. Gobloknya Bani Kadrun yang sudah terjebak ke dalam gerombolan mereka. Kaum sok agamis yang merasa menjadi golongan paling suci di hadapan Tuhan, namun tidak segan menghalalkan segala cara termasuk menfitnah untuk menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jelas menunjukkan betapa munafiknya gerombolan mereka yang selama ini selalu koar-koar mengatasnamakan agama. Bagaimana menurut Anda?